Halo, selamat siang, saudara-saudara. Selamat siang, Dok. Baik ya, karena waktunya sudah lewat menit, kita mulai saja ya. Mau ke share ini dulu, konten dulu. Baik ya, saudara-saudara ya, materinya adalah sistema kardiovaskular ya. Sesungguhnya materi ini secara sepintas gitu ya, sudah kalian pernah dapatkan di SMA seperti itu. Kemudian di semester bawah seperti anatomi dan histologi ya. Jadi pada siang hari ini hanya penyegaran saja ya, terhadap apa yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Ya. Jadi sistem sirkulasi itu terdiri atas sistem kardiovaskular dan limfatik, begitu ya. Dia meliputi jantung, gitu ya, jantung, pembuluh darah, begitu. Termasuk juga jadi seperti yang sudah kalian pahami, berfungsi mengangkut O2 begitu ya, termasuk juga CO2 zat makanan begitu menuju jaringan dan atau mengeluarkan zat toksik dari jaringan ya. Kalau kita kembali pahami strukturnya ya, karena beberapa dari ini ya, dari kakak kelasnya yang memasuki fase koas begitu, ada sebagian yang tidak paham gitu ya, apa sih sebenarnya struktur dari otot jantung itu, dia terdiri dari berapa lapis gitu ya. Jadi secara garis besar otot jantung itu terdiri dari 3 lapis begitu ya. Jadi di bagian dalam itu yang tersusun atas epitel gitu ya, yang tersusun atas epitel itu disebut sebagai endokardium ya, endokardium. Jadi di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah ini secara struktur didominasi oleh miokardiosit begitu ya. Jadi dia prominent atau yang menonjol di sini pada lapisan ini adalah selat-selat otot jantung gitu ya. Itu disebut sebagai miokardium ya, miokardium. Kemudian lapis terluar ya, lapis terluar itu yang strukturnya ada ini ya, struktur secara struktural ada ditemukan fibroblast begitu, disertai kumpulan sel lemak gitu ya. Nah, itu disebut sebagai lapisan epikardium ya, epikardium. Jadi di bagian luar itu pembungkusnya gitu ya, pembungkusnya disebut sebagai perikardium gitu ya. Tapi dia bukan termasuk ini, tidak termasuk begitu. Dia hanya sebatas pembungkus saja, kapsul saja ya. Sementara lapisannya itu terdiri dari endokardium, miokardium, dan epikardium gitu ya. Nanti ketika kalian memasuki fase ini ya, fase koas begitu, stase koas, di sana kalian mencari kasus begitu, mencari kasus, memutuskan sendiri diagnosanya secara morfologik itu untuk mendapatkan diagnosa yang definitif gitu ya. Misalnya kalau
sel radang yang ditemukan berakumulasi pada lapisan epitel ini, begitu ya, berarti diagnosanya adalah endokarditis, begitu ya. Dan apabila akumulasi sel radang itu, leukosit itu ditemukan pada struktur yang prominent miokardiosit, itu berarti dia diagnosanya adalah miokarditis, gitu ya. Dan apabila leukosit itu, infiltrasi leukosit itu ditemukan pada lapisan yang disusupi oleh beberapa fibroblas, kemudian juga ada susupan sel lemak, gitu, berarti dia diagnosanya adalah epikarditis, gitu ya. Jadi seperti itu gininya. Diagnosanya ya. Jadi diagnosanya itu tergantung pada di mana ditemukan banyak infiltrasi leukosit seperti itu ya. Kemudian kita melanjut ke katup, begitu ya, katup jantung. Katup jantung itu tidak hanya ditemukan pada jantung, tapi juga dapat ditemukan pada vena ya, atau pada pembuluh darah, begitu ya. Jadi kalau tidak ada katup di dalam pembuluh vena cava superior atau vena cava inferior, tentu darah dari kaki, begitu ya, darah dari kaki ekstremitas terbawah itu tidak bisa naik ke atrium dan ventrikel kanan, ya. Jadi nggak bisa naik dia. Jadi posisinya atrium dan ventrikel kanan itu pasif dia. Dia hanya menerima kucuran saja dari sirkulasi balik, begitu ya. Pasif. Kalau di sini aktif dia. Kalau di sini aktif dia, gitu ya. Aktif memompa darah bersih menuju ke seluruh tubuh, begitu. Jadi kalau tekanannya pasif itu biasanya kalau kita periksa tensi darah itu lebih rendah dari yang di kiri, begitu ya. Di sini diastol karena dia pasif tekanannya, hanya menerima saja. Kemudian kalau yang ini aktif, tentu dia lebih tinggi. Jadi yang di sini itu adalah sistol. Jadi dia memompa darah melalui aorta ke seluruh tubuh, ya. Jadi kalau katupnya ini yang di area kanan ini tricuspidalis, begitu ya. Tricuspidalis. Jadi darahnya di sini itu minus oksigen ya, minus oksigen, begitu ya. Kemudian untuk bisa terjadi pertukaran, begitu ya, bisa diinjeksikan O2, tentu harus dialirkan ke paru-paru dulu, gitu ya. Terus dialirkan ke paru-paru dulu melalui arteri pulmoner namanya ya. Jadi ya di sini tekanannya sangat keras, dipompa agar masuk ke sini, ke arteri pulmoner ya. Lalu pertanyaannya, di mana terjadi pertukaran CO2 dan O2 itu pada paru-paru? Kan begitu ini pertanyaannya. Jadi lokasi pertukaran, tempat pertukaran O2 dan CO2 itu pada septa alveoli ya. Jadi prosesnya itu terjadi pertukaran secara difusi pasif, begitu ya. Difusi pasif. Nah, kapan bisa terjadi itu, gitu ya? Jadi syarat untuk dapat terjadi pertukaran CO2 dan O2 itu septa alveolinya harus sehat, begitu, harus sehat ya, harus normal, begitu gini ya. Jadi setidak-tidaknya tipisnya itu seperti sehelai rambut, begitu. Jadi kalau sudah seperti itu kondisinya, baru kemudian
dapat terjadi pertukaran CO2 dan O2, gitu ya. Jadi oleh karena itu, jadi kalian itu harus menjaga paru-parunya agar selalu sehat, gitu. Peradangan sedikit saja itu harus diobati dengan cepat, begitu ya. Tidak boleh ditunda-tunda, nanti infeksinya atau radangnya lama, begitu gininya. Semakin lama radangnya tentu akan berpengaruh terhadap proses oksigenasi terhadap itu, gitu ya. Jadi apa namanya, darah yang masuk, gitu ya, darah yang masuk ke jantung sisi kiri, begitu ya, dari ekstremitas bawah dan atas, begitu, ke atrium dan ventrikel kanan itu bersamaan jatuhnya dengan darah yang sudah penuh oksigen menuju atrium dan ventrikel kiri, begini ya. Jadi bersamaan dia. Jadi kalau sudah seperti itu halnya, kemudian dipompa. Di sini ada katup yang disebut sebagai katup mitralis, begitu ya. Jadi kalau triku itu dia di kanan, kalau mitralis itu di kiri, gitu gini ya. Jadi darah ini melalui aorta disebar ke seluruh tubuh, ya. Dia sudah mengandung penuh oksigen, gitu gini ya. Penuh oksigen. Nah, sudah ya. Jadi kalau dia posisinya itu hanya pasif saja, begitu ya, hanya menerima curahan darah dari ekstremitas bawah, dari kaki, kemudian ada sebagian dari kepala ke leher, begitu, masuk ke atrium dan ventrikel kanan, itu pasif dia, ya, hanya menerima saja kucuran, itu disebut sebagai tekanan diastol, ya, tekanan diastol. Tapi kalau dia aktif, begitu, memompa darah bersih dari atrium dan ventrikel kiri, begitu, itu disebut sebagai, diistilahkan sebagai sistol, gitu ya. Jadi sistol, gitu gininya. Makanya ketika kalian mengecek tensi darah, begitu ya, mengecek tensi darah ke dokter, ke puskesmas, begitu. Jadi harus ditanyakan, yang paling penting itu sistolnya berapa, begitu ya. Sistol itu tergantung umur juga ya, tergantung umur atau berat badan, begitu gininya. Jadi kalau dia semakin tua, ya, orang yang semakin tua karena pembuluh darahnya kaku, begitu, kaku, tentu nilai sistolnya berbeda dengan remaja atau anak-anak yang sedang tumbuh, begitu gini ya. Karena kalau individu remaja atau anak-anak yang sedang tumbuh itu pembuluh darahnya masih lentur, ya, masih lentur. Sementara pada yang sudah berumur, begitu ya, di atas 50 tahun, begitu, pembuluh darahnya kaku karena banyak mengandung lemak, begitu. Banyak dilapisi oleh lemak, begitu ya. Jadi dia kaku. Oleh karena itu diperlukan tekanan ventrikel kiri yang lebih kuat, begitu ya. Sehingga secara faktual itu memang dinding ventrikel kiri itu lebih tebal jika dibandingkan dengan ventrikel kanan, begitu gininya ya. Itu gininya, kompensasinya sebagai akibatnya. Tapi pada kondisi tertentu, gitu ya, pada kondisi tertentu bisa terjadi sebaliknya, gitu ya. Bisa ini terjadi sebaliknya, terutama apabila ini ya, arteri ini, begitu, pada arteri yang di sini ini terjadi penebalan, begitu ya, terjadi penebalan.
Sekarang kita lanjutkan dengan arteri ya. Jadi arteri gitu ya. Jadi merupakan pembuluh nadi yang membawa darah dari jantung secara fungsional berbanding terbalik dengan vena yang membawa darah menuju jantung gitu ya. Jadi arteri memiliki dinding tebal tersusun atas 3 lapis ya. Coba ini kalian ini masih penyegaran ya, materinya masih penyegaran karena sebelumnya kalian sudah dianggap sudah pernah mendapatkannya gitu ya. Jadi ini ya, jadi yang tunika intima atau disebut juga sebagai endotel itu, jadi dia merupakan lapisan terdalam ya. Jadi dia sangat dekat dengan lumennya pembuluh darah. Jadi apapun organ yang berongga, jadi rongga yang ditemukan pada organ tubuh kita itu selalu akan dilapisi oleh epitel, begitu ya. Ini buktinya ya. Ini buktinya. Kemudian di jantung juga, rongga jantung juga endotel, begitu ya. Nah, ini juga di pembuluh darah juga intima, tunika intima atau endotelia, ya. Intima atau endotelia. Kalau di jantung namanya endokarditis, gitu ya. Kalau di pembuluh darah namanya endotel, gitu ya, endotel. Kemudian lapis yang di tengah-tengah, begitu ya, lapis yang di tengah-tengah itu adalah tunika media, ya. Tunika media ini otot polosnya yang dominan, begitu ya. Otot polosnya yang dominan, kemudian juga disisipi oleh serat-serat elastik, begitu ya, sehingga dia pembuluhnya dapat melebar atau dapat dapat kontraksi, juga dapat konstriksi, dapat mengecil atau dapat membesar, begitu ya. Kemudian lapis yang paling pinggir itu namanya tunika adventitia ya ini. Tunika adventitia. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana kita caranya bisa tahu kalau di bawah mikroskop itu kita misalnya sedang memeriksa jaringan. Oh, ini arteri, oh ini vena, oh ini kapiler. Bagaimana kita bisa tahu gitu ya? Nah, kalau kita mau memastikan apakah pembuluh darah yang kita temukan itu pada di bawah mikroskop itu adalah arteri atau arteriol, tentu harus dilihat dulu morfologinya, begitu ya. Harus dilihat dulu morfologinya. Kalau strukturnya lengkap, begitu, ada lapis dalamnya, ada lapis tengahnya, kemudian ada lapis pinggirnya, dan bulatnya bulat bagus, begitu ya. Itu tentu arteri atau arteriol. Begitu ya. Kemudian kalau pena misalnya, pena biasanya secara struktur kita lihat di bawah mikroskop itu tidak sebulat arteri, ya, tidak sebulat arteri. Dia bentuknya agak bengkok-bengkok begitu ya, jadi agak bengkok. Nah, itu intinya. Strukturnya mungkin tidak sejelas arteri. Nah, yang paling halus sekali adalah kapiler, begitu ya. Kapiler yang terlihat justru hanya lapis endotelnya saja atau tunika intimanya saja, ya. Itu. Jadi misalnya kalau kalian ingin melihat begitu ya perbedaan antara vena begitu, vena centralis dengan kapiler, itu paling bagus kalian dapat melihatnya pada lobulus hati ya, pada lobulus hati. Jadi pembuluh darah yang ada di tengah-tengah itu, yang di tengah-tengah lobulus itu disebut sebagai vena centralis, gitu ya. Kemudian kapiler atau sinusoidnya itu ada di sela-sela hepatosit, ada di sela-sela sel hati ya, sel hati. Jadi kalau dia mengalami kongesti misalnya pada sinusoid,
baru kalian dapat melihatnya dengan mudah ya. Di situ juga sekaligus kalian dapat menemukan adanya sel Cooper ya. Sel Cooper. Jadi sel pertahanan regional pada jaringan hati ya. Jadi sel itu memang merupakan pertahanan residen ya, sel-sel pertahanan residen yang ada di jaringan hati gitu. Memang ada di situ dia gitu ya. Nah, ini kapiler ya. Jadi kapiler merupakan pembuluh darah terkecil pada tubuh yang menghubungkan arteriol dan venula ya. Yang memungkinkan pertukaran air, oksigen, CO2, nutrisi, dan bahan buangan antara darah dan jaringan. Ya, kapiler hanya memiliki satu lapis, yaitu lapisan endotelia. Selain tipis juga permeabel pasti ya. Sekarang kita lanjutkan dengan ini ya, dengan anomali ya, beberapa anomali ya. Ini pun sesungguhnya sudah kalian juga pernah dapatkan secara sepintas begitu ya. Jadi anomali jantung itu diakibatkan oleh dua faktor, yaitu genetik atau kelainan kromosom dan akibat ini lingkungan ya, intervensi lingkungan. Namun virus dan obat-obatan seperti thalidomide, kortison, dan disulfan dapat mengakibatkan kelainan jantung. Jadi pada kalian calon ibu-ibu begitu ya, mahasiswa yang nantinya menjadi seorang ibu, itu saat hamil itu harus hati-hati betul ya, hati-hati betul minum obatnya. Harus dipastikan dia tidak berpengaruh terhadap bayi yang sedang dikandung ya. Jadi harus selain minta informasi kepada dokternya, juga searching di internet ya, pastikan obat itu aman begitu ya, agar tidak mengganggu proses organogenesis pada fetusnya gitu ya. Jadi salah satu contohnya itu adalah patent ductus arteriosus begitu ya. Jadi sesuai namanya patent ductus arteriosus. Jadi saluran penghubung antara aorta dan arteri gitu ya. Pulmonalis gitu, antara aorta dan arteri pulmonalis akan tertutup sesaat setelah kelahiran. Dan jika tetap terbuka, kondisinya disebut sebagai PDA. Ya. Jadi patent ductus arteriosus. Jadi normal itu ya, pada fetus bayi, pada bayi anjing, kucing, begitu. Dan bayi yang lain mungkin ya. Jadi saluran ductus arteriosus penghubung antara aorta dan arteri pulmonalis itu akan tertutup sesaat setelah kelahiran. Ya. Nah, jika tidak tertutup, begitu, dia tetap sebagai saluran penghubung. Oleh karenanya diberi istilah paten, gitu ya. Ada paten. Adanya penghubung saluran yang bersifat paten, gitu ya. Yang mestinya tertutup, dia tidak tertutup. Ya. Kemudian juga ada istilah ventricle septal defect. Ada istilah ventricle septal defect begitu. Jadi kalau kalian lihat ini ya, kalau kalian lihat ya, ada lubang ya, ada saluran, ada lubang. Jadi lubangnya itu bisa satu, bisa lebih dari satu, begitu gininya. Jadi sekarang klinis sianotik itu tergantung pada aliran kemana yang dominan. Ya. Jadi kalau aliran ke kiri ke kanan yang dominan, tentu gejala sianotiknya, kebiruannya tertutupi.
Tapi kalau alirannya berbalik begitu dari kanan ke kiri, tentu klinis cyanotisnya menjadi dominan, begitu ini tergantung kondisinya aja gitu. Ya. Jadi secara klinis begitu, ventricle septal defect itu ya, ventricle septal defect itu batuk-batuk begitu ya, batuk-batuk, sesak napas karena kelebihan CO2. Kemudian ada gejala sianutik, kebiruan, begitu gininya, ya, kebiruan, biru dia ya, pada kuku, pada bibir, begitu. Jalan sedikit saja terengah-engah, gitu ya, jalan sedikit saja terengah. Ya. Capek, mudah capek, gitu, mudah lelah, gitu ya. Nah, tapi dengan kemajuan dunia kedokteran saat ini, tentu yang begini-begini ini dapat dilakukan pembedahan, begitu ya, dapat ditanggulangi. Kalau satu lebih gampang, begitu ya. Tapi kalau 2, 3, begitu agak lebih repot lagi, gitu gini ya. Jadi ini kelainan seperti ini pada jantung mudah saja diperbaiki, gitu. Karena dia sistem denyut dari otot jantung itu ya sifatnya mandiri ya, sifatnya mandiri karena pada bagian atrium ya, kemudian di perbatasan antara atrium dan ventricle ini disertai di dasar ventricle gitu ya, ditemukan adanya pacemaker begitu ya. Ditemukan adanya pacemaker. Pacemaker itulah yang membuat jantung itu berdenyut berdenyut secara otonom begitu ya. Adanya pacemaker itu otot jantung dapat berdenyut secara otonom begitu. Jadi oleh karena itu kalau memang ada operasi di bagian dalam daripada jantung itu, ini bisa diistirahatkan dulu, kemudian fungsi jantung itu diambil alih oleh mesin gitu ya, bisa jadi mesin. Ya. Kemudian juga ada ditemukan adanya kelainan yang disebut sebagai stenosis pulmoner ya. Stenosis pulmoner. Jadi penyempitan ya, stenosis pulmoner itu gitu ya. Itu umumnya terjadi karena ini ya, radang ya. Umumnya terjadi karena radang. Di samping juga dapat dicetus atau ditimbulkan oleh akibat yang lain begitu ya. Jadi stenosis pulmoner itu klepnya ini bisa menebal begitu ya, dapat menebal akibat salah satunya akibat proses radang gitu. Atau memang adanya bawaan begitu dia tebal di sini sehingga lumennya itu menjadi kecil gitu ya, lumennya kecil ya. Untuk mencukupi ini output jantungnya tentu ventricle kanan ini harus bekerja ekstra keras begitu ya. Di sini kecil lumennya tentu harus kemampuan pompanya harus ditingkatkan begitu. Nah, sebagai akibat dari kontraksi yang keras itu, kemudian ventricle itu kemudian menjadi tebal, ya. Menjadi tebal, mengalahkan tebalnya ventricle kiri, gitu gininya, ya. Jadi kalau nanti saudara memasuki stase kudil, di dalam memeriksa ininya, melakukan observasi terhadap adanya kelainan pada dinding, misalnya pada endokardium, pada klepnya. Nah, jadi otot jantung itu dapat dipotong secara melintang, begitu ya. Jadi dipotong begini ya, bisa ini melintang namanya. Atau longitudinal begitu, ini dari atas ke bawah, gitu ya. Longitudinal. Kalau yang ini melintang ya, melintang, gitu gini. Jadi bisa dilihat seperti itu. Apakah terjadi abnormalitas ya
pada dindingnya kah, atau pada katup, atau ini terjadi penebalan gitu jantungnya, gitu ya. Nanti ini dilihat, diperhatikan pelan-pelan ya. Kalau memang ketemu perubahan itu dicatat pada buku ininya harian, apa namanya, catatan lesinya begitu. Nah, kemudian ada juga istilah tetralogi Palot. Jadi tetralogi Palot ini menunjukkan sesuai dengan namanya, pada satu jantung itu ditemukan 4 kelainan ya. Ditemukan 4 kelainan, di mana salah satunya itu adalah ventricle septal defect gitu ya. Jadi ventricle septal defect ini ada hole ya, ada hole di sini. Mestinya jaringan ini, jaringan tengah ini, calon septa ini tumbuhnya ke atas begitu. Tapi karena ada gangguan genetik, rupanya macet begitu ya, nggak mau tumbuh dia, sehingga terbentuk lubang begitu ya, terbentuk lubang besar gitu ya. Jadi istilahnya adalah ventricle septal defect gitu ya. Kemudian juga yang kedua ada istilahnya stenosis pulmoner begitu ya. Stenosis pulmoner. Jadi lubang pada arteri pulmoner itu kemudian menjadi sempit gitu ya, menjadi sempit, penyempitan lumen, jadi istilahnya stenosis ya. Jadi harus diingat, kalau sudah berbicara stenosis berarti itu menunjukkan adanya penyempitan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, aortanya itu lengkungnya terlalu ke kanan begitu ya, lengkungnya terlalu ke kanan. Yang terakhir, yang keempat, jadi ini ya, salah satunya ini kalau memang ada stenosis ya, stenosis pulmoner, otomatis dia hipertrofi ventrikel kanan, otomatis itu ya. Jadi kalau sudah ini, otomatis otomatis akan diikuti oleh hipertrofi ventrikel ya. Reaksi otot jantung terhadap cedera ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi secara teori begitu ya, otot jantung itu kalau sudah cedera sekali agak susah regenerasinya ya, agak susah. Beda dengan hati, ginjal. Kemudian yang paling tidak bisa sembuh atau pulih lagi cederanya itu otak begitu ya. Dia permanen, sekali lesi tetap lesi begitu ya, berdasarkan memang teorinya itu ini ya, tidak semua jaringan atau organ yang mengalami lesi itu bisa pulih seperti sedia kala ya. Jadi yang paling susah ininya itu cedera, bila ada cedera dia menjadi cedera permanen itu otak misalnya ya. Tapi kalau dia jantung itu masih dimungkinkan, cuman susah juga begitu gini ya, bisa juga ya. Apabila terjadi nekrosis misalnya ya, apabila terjadi nekrosis pada sel otot jantung, umumnya diikuti oleh invasi leukosit dan fagositosis debris sarkoplasma. Jadi kalau otot jantung sehat itu seperti ini gambarannya. Ya. Jadi dia terhubung satu dengan yang lain begitu, dengan kuat ya, kuat. Kemudian di dalamnya itu ada nukleus begitu ya, nukleus ya. Kemudian kalau sudah begini gambarannya yang di sebelah kanan ini, tentu ini menunjukkan degenerasi ya, degenerasi sampai nekrosis gitu ya.
degenerasi sampai nekrosis. Nah, kemudian kalau sarkoplasmanya itu bocor misalnya, keluar dari sel begitu, sel miokardiosit, ini sarkoplasma itu sama dengan sitoplasmanya sel. Ya. Kalau sarkoplasma itu sama dengan sitoplasmanya sel. Ya. Jadi kalau dia bocor keluar, tentu akan diikuti oleh datangnya fagositosit, sel-sel fagosit. Ya. Nah, karena dia sarkoplasma ini mengandung zat kimia yang mampu bersifat kemotaksis, begitu ya. Jadi di dalam sarkoplasma ini ada zat-zat kimia yang bersifat kemotaksis yang mampu merangsang datangnya sel-sel limfosit atau sel-sel fagositosis, begitu ya. Nah, seperti itu dia. Jadi seperti itu gambarannya, ya. Jadi apabila lesi yang terjadi itu terus-menerus atau cenderung menetap, begitu ya, cenderung menetap, dan akan direspon oleh datangnya sel-sel fibroblast atau terjadi proliferasi sel-sel fibroblast, begitu ya. Nah, proliferasi sel-sel fibroblast, begitu. Nah, sel-sel fibroblast itu juga mampu kemudian merangsang terbentuknya kolagen, ya. Jadi karena demikian ininya jalannya peristiwa itu, maka usahakan jantungnya sedapat mungkin harus dirawat dengan baik, begitu ya. Jangan sampai terjadi cedera, jangan sampai terjadi radang, apalagi melanjut ke nekrosis, begitu ya. Nah, seperti ini misalnya ya, seperti ini misalnya. Jadi otot jantung itu secara faktual, secara empiris, begitu ya, secara empiris. Kalau lukanya ringan itu masih dimungkinkan terjadi regenerasi. Cuman dia masih lambat, begitu ya, kecil kemampuan regenerasinya. Selain kecil juga terbatas, begitu ya. Tapi kalau dia lukanya serius, begitu, banyak lesi, berat dan lama, begitu ya, cenderung dia selain timbul reaksi radang, begitu ya, selain timbul reaksi radang, juga diikuti oleh terbentuknya kolagen. Nah, ini ya, ini radangnya ya, radang yang mengisi area nekrosis, gitu ya. Kemudian kalau yang ini sudah tergantikan, area nekrosis itu tergantikan oleh jaringan kolagen, begitu. Jadi kalau sudah begini gambarannya, tentu secara fungsional jantung itu menjadi menurun fungsinya, begitu. Denyutnya mulai turun, kemampuan membersihkan oksigen, menukar oksigen dengan CO2 juga menurun, begitu ya. Jadi organ itu kemudian menjadi iskemik dia ya, iskemik dia. Hipoksia iskemik ya. Kekurangan oksigen karena darahnya berkurang. Kenapa bisa berkurang output ininya jantungnya? Karena memang denyut jantungnya yang menurun akibat banyak cedera pada otot jantungnya, di mana proses kesembuhannya itu digantikan oleh jaringan kolagen, bukan jaringan sel jantung, begitu gininya ya. Atau bisa juga dilacak menggunakan metode lain, begitu ya, menggunakan pewarnaan kolagen, begitu ya. Yang biru ini adalah kalau kita ingin tahu seberapa berat sebaran kolagen itu pada otot jantung akibat adanya cedera kronis, begitu gini ya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau hanya diwarnai dengan hepatoksilin leusin, begitu.
Tapi kalau ini digunakan pewarnaan kolagen, seperti ini sebarannya. Nah, kalau sudah seperti ini, gambaran ini sebaran kolagennya di dalam jantung, dapat dipastikan secara fungsional kerjanya sudah menurun, begitu gininya ya. Orang itu kemudian tiba-tiba menjadi sangat lemah, begitu ya, tidak bergairah, napasnya terganggu, begitu gininya ya. Kita memang ada problem pada jantung ya. Bisa bengkak kakinya begitu ya. Kakinya bisa bengkak karena klep tenanya terganggu ya, tidak bisa naik dia karena jantungnya lemah begitu ya. Jantungnya lemah. Sekarang sedikit gambaran tentang infeksi ya, infeksius. Salah satunya ada yang disebut sebagai heartwater ya, heartwater. Jadi penyakit yang menyerang hewan domestik seperti sapi, domba, kambing gitu ya. Kalau antelope ini kelihatannya wild ya, wild animal begitu. Juga dapat menyerang kerbau ya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Ehrlichia ruminantium ya. Ehrlichia ruminantium disebarkan oleh caplak dan berakhir dengan kembang. Ya. Jadi padanan yang sama begitu ya, padanan yang sama juga dapat ditemukan pada hewan kesayangan ya, kucing atau anjing, tapi lebih sering pada anjing gitu ya, lebih sering pada. Ada caplak juga yang mampu menyebarkan bakteri ke dalam sirkulasi darahnya ya. Jadi pastikan kepada penyayang hewan gitu ya. Jadi hewan kesayangannya, pet animalnya itu harus dipastikan bebas dari ektoparasit. Harus bebas dari ektoparasit. Penyakit ini dibedakan ke dalam 4 bentuk ya. Mulai dari perakut, akut, subakut, dan bentuk sedang. Begitu ya. Jadi bentuk perakut ditandai oleh demam, konvulsi, mati mendadak. Jadi mati mendadak. Jadi hanya penyakit jantung yang dapat membuat orang itu atau hewan itu mati tiba-tiba gitu ya, atau mati mendadak itu istilahnya. Mati mendadak. Jadi bentuk akut ditandai oleh munculnya demam tinggi. Ya. Demam tinggi dengan tiba-tiba anoreksia, depresi, gangguan pernapasan, gangguan saraf, dan mati 1 minggu pasca klinis. Jadi bentuk subakut itu sangat jarang ya. Jika infeksi berlangsung 2 minggu, biasanya diikuti oleh kesembuhan. Ya. Jadi terapinya pemberian oksitetrasiklin sangat efektif. Gitu ya. Jadi oksitetrasiklin ini penyakit balantidiosis pada babi juga sembuh oleh oksitetrasiklin gitu ya. Jadi ternyata oksitetrasiklin ini besar manfaatnya, besar ininya, kemampuan terapinya bagus gitu ya. Untuk penyakit hot water ini juga sembuh oleh oksitetrasiklin. Balantidiosis pada babi, apakah dia babi muda, babi dewasa, tua gitu ya. Tapi umumnya balantidiosis itu banyak ditemukan pada babi muda. Ya. Sembuh juga oleh pemberian oksitetrasiklin. Gitu. Kemudian juga ada kanin trypanosomiasis. Kanin trypanosomiasis. Jadi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu American trypanosomiasis
atau yang lebih umum dikenal sebagai penyakit Chagas gitu ya. Penyakit Chagas disebabkan oleh Trypanosoma cruzi dan African trypanosomiasis, atau yang lebih sering disebut sebagai sura, penyakit sura, atau sleeping sickness disebabkan oleh Trypanosoma evansi. Ya. Jadi penyakit ini berperantara vektor serangga penghisap darah. Ya. Genus Triatoma species, ya. Genusnya Triatoma. Jadi kalau dilihat dari tanda klinis, kelelahan atau yang lebih umum dikenal sebagai letargi, ya. Letargi. Tidak bergairah, mukosa pucat, mati tiba-tiba. Ya. Jadi kalau dilihat ulas darahnya seperti ini ya. Jadi trypanosomanya itu kelihatan ekstrasel ya, ekstrasel. Kalau kita lihat secara patologi anatomi begitu ya. Jadi otot jantung di bagian ventrikel lurik begitu ya. Lurik. Ada bagian putih, ada bagian merah begitu ya, lurik ya. Jadi kombinasi antara warna putih begitu yang tidak beraturan dengan warna merah itu istilahnya lurik begitu ya, lurik. Chambernya ya, rongga jantung ya. Jadi rongga jantung dianggap melebar ya. Ini kalau dipotong ini ya. Ini kelihatannya potongannya longitudinal ya, longitudinal. Kemudian kalau kita periksa di bawah mikroskop begitu ya. Kalau kita periksa di bawah mikroskop, jadi pada area ini ya, radang pada area yang strukturnya itu prominent adalah miokardiosit, ya. Jadi diagnosanya kemudian menjadi miokarditis, ya. Miokarditis. Nah, di samping radang juga banyak ditemukan area nekrosis, gitu ya. Area nekrosis, ya. Nah, ini area nekrosis. Area nekrosis. Nah, kemudian diagnosanya menjadi miokarditis nekrotikan, ya. Miokarditis nekrotikan. Nah, lalu respon jaringan gitu ya, respon jaringan terhadap keberadaan pseudokista amastigutnya itu ya. Amastigut dari Trypanosoma cruzi ini berupa sel-sel mononuklear gitu ya. Jadi mononuklear itu termasuk sel yang agranulosit. Termasuk sel agranulosit. Oleh karena itu diagnosanya kemudian menjadi miokarditis nekrotikan non suppuratif. Itu gini ya. Kalau kalian lihat di sini semua selnya adalah sel bulat. Ya. Tidak ada yang bergranul, ya, tidak ada yang bergerak. Nah, sekarang untuk memastikan, ya, apakah benar ini adalah trypanosoma, ya, apakah benar? Maka dilacak menggunakan metode serologi namanya. Metode serologi imunohistochemia ini adalah metode serologi, uji imunohistochemia ini adalah metode serologi pada jaringan, gitu ya. Pada jaringan. Saudara harus paham betul ya. Konsep uji serologi itu kalian mengadu apa dan apa
Nah, kalau kalian masih ingat, tentu yang diadu itu adalah antigen dan antibodi, begitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai uji serologi, gitu ya. Nah, kalian kan sekarang mau memasuki ini ya, mau bikin skripsi ya, harus bikin skripsi, harus tahu gitu, harus tahu berapa metode yang digunakan untuk dapat membuat diagnosa itu setegak mungkin ya. Jadi yang umum itu ada metode serologi ya, metode serologi, ada juga metode polymerase chain reaction begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan metode serologi, berarti yang kita lacak itu adalah protein patogennya, ya, protein dari patogennya. Patogen itu ada yang virus, ada bakteri, ada parasit, jamur, dan lain sebagainya. Ya. Itu masing-masing komponen di dalam tubuhnya itu pasti mengandung protein. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin melacak proteinnya, tentu kita menggunakan uji serologi. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin melacak asam nukleatnya dari masing-masing patogen itu, maka metode yang kita gunakan adalah polymerase chain reaction. Ya. Kalau kita menggunakan uji PCR, berarti di dalam hati kita sudah tahu, oh yang ingin dilacak itu adalah asam nukleatnya, gitu ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini kan metode serologi pada jaringan ya. Namanya adalah imunohistokimia atau sering disingkat sebagai IHK ya. Imunohistokimia. Jadi nah, makanya kita menggunakan anti-trypanosoma cruzi antibody gitu ya. Berarti antibodinya yang kita atau proteinnya yang kita lacak begitu ya. Nah, ini dia. Nah, lalu kalau ada pertanyaan, kenapa tiba-tiba berwarna coklat kalau di sini dia berwarna biru gitu gini ya. Nah, kalau di sini kenapa dia berwarna coklat? Karena substrat yang digunakan itu dilabel dengan diaminobensidin gitu ya. Diaminobensidin sehingga dia mengekspresikan warna coklat begitu ya. Jadi kan yang penting itu ada di sini kan sudah ada ininya ya, sudah ada antigennya ya, sudah Pseudokista amastigoid trypanosoma cruzi ini antigennya begitu ya. Lalu kita tinggal menambahkan karena kita menggunakan metode imunohistokimia, tinggal menambahkan anti-trypanosoma cruzi antibody. Kalau dia pas sudah cocok begitu, segini artinya sudah ada ikatan antigen dan antibodi. Karena antibodinya dilabel oleh diaminobensidin, maka warna coklat yang terekspresikan ya. Jadi seperti itu begininya. Saudara-saudara, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup dapat dipahami, Dok. Ya, baik ya. Jadi kalau seperti itu misalnya, kalau kalian bisa memahami dengan baik, memang ini ya. Jadi Pak Oke hanya melempar saja sedikit karena materinya saudara sudah dapatkan sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan itu tinggal membaca saja, gitu ya. Nah sekarang minggu depan itu adalah giliran kalian yang presentasi, gitu ya. Tadi pagi sudah Pak Oke umumkan untuk kelas A dan B-nya.
presentasinya pagi. Kalau kalian mungkin mau presentasi siang, silakan saja ya. Nanti kalian yang menentukan judul dan waktunya, Pak Uko tinggal ikut saja ya. Baik ya saudara-saudara, materinya Pak Uko tinggal kirim ke Korti. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Uko cukupkan kuliahnya sampai di sini saja ya. Terima kasih ya saudara-saudara, selamat siang. Kalau memang ada kuliah lagi, silahkan lanjutkan ini kuliah untuk sore hari ya, untuk mata pelajaran yang lain. Selamat siang ya saudara-saudara. Selamat siang.